Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nurman Yasin dari kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sistem saraf. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas biologi yang dibimbing oleh Ibu Yuyu Yulia SPD. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem penerimaan dan pengolahan informasi. Sedangkan sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Struktur sel saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang dan berfungsi menerima rangsangan untuk dikirim ke badan sel. Kedua ada badan sel. Badan sel atau perikarion merupakan rangsangan yang sebelumnya dikirim mulai diproses. Ketiga ada akson. Akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang dan berfungsi menghantarkan rangsang. Keempat ada sel Schwann. Sel Schwann merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan selabung mielin. Kelima ada selabung mielin. Selabung mielin adalah bagian saraf yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Keenam ada nadus Ranvier. Nadus Ranvier berperan penting dalam mempercepat hantaran rangsangan. Ketujuh ada sinopsis. Sinopsis merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Jenis saraf. Yang pertama ada saraf sensorik. Aferen adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera menuju sistem saraf pusat, otak, sumsum tulang belakang. Kedua, interneuron adalah saraf penghubung yang banyak terdapat otak dan sumsum tulang belakang. Ketiga, saraf motorik, eferen, adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor penangkap rangsang. Sinapsis. Sinapsis merupakan titik temu antara terminal akson yang ada pada neuron dengan neuron lain. Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Pada sistem saraf, sinapsis menjadi struktur yang memungkinkan neuron, sel saraf, untuk melewatkan sinyal listrik atau kimia ke sel lain, atau sebaliknya. Struktur sinapsis. 1. Ruang antara dua sel dinamakan dengan celah sinaptik. 2. Reseptor sel target berhubungan dengan neurotransmitter. 3. Ujung atau terminal akson dari sel saraf neuron. Cara kerja sinapsis. Proses atau mekanisme kerja sinapsis diawali dengan sinapsis yang mendekati parasinapsis, kemudian melepaskan neurotransmitter yang ada di dalamnya melalui celah sinaptik mendekat ke postsinapsis. Selanjutnya, neurotransmitter diuraikan menjadi zat cairan senyawa oleh enzim yang ditampung dalam ujung sinapsis. Jenis-jenis sinapsis. Sinapsis listrik. Pada sinapsis listrik, ion mengalir langsung antar sel. Dua neuron dihubungkan oleh saluran khusus yang dikenal sebagai gap junction, sambungan celah. Sinapsis kimia. Sinapsis kimia lebih umum sekaligus lebih rumit. Pada sinapsis ini, komunikasi berlangsung menggunakan pembawa pesan kimia, neurotransmitter. Sinapsis rangsang merupakan jenis sinapsis yang mentransmisikan informasi dengan efek rangsangan dan memberikan fasilitas pada neuropostinapsis supaya bisa menghasilkan kemampuan aksi dan penyampaian informasi berkelanjutan ketika memproduksi membran depolarisasi. Sinapsis menghambat merupakan jenis sinapsis yang dapat menghambat kinerja potensial aksi dengan hiperpolarisasi neuron postsinaptik yang menyebabkan transmisi informasi lewat neuron postsinaptik pada orang yang dihubungkan akan lebih sulit dilakukan.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.